Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam Pak Toti. Silakan duduk Bu Rini. Terima kasih Pak. Gimana kabar Bu? Alhamdulillah baik Pak. Bapak sendiri bagaimana Pak? Alhamdulillah kabar baik juga Ibu. Hari ini rencananya mau coaching ya Bu ya? Iya Pak, hari ini rencananya saya akan melakukan coaching. Dengan siapa Bu? Rencananya saya akan melakukan coaching dengan Pak Miftahul Pak. Oh Pak Miftahul ya. Sebelum Ibu melakukan coaching, saya minta izin nanti memantau dan menjadi observer dalam kegiatan coachingnya Bu ya. Ya silakan Pak. Saya berterima kasih karena Bapak mau ikut serta memantau dan mengamati kegiatan coaching kami ini. Ya Bu, saya rencananya ikut memantau dan mengamati dengan rubrik penilaian Tirta. Apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan yang sesuai dengan alur Tirta? Ya baik Pak. Alhamdulillah sepertinya sudah Pak. Oke baik Bu. Kemudian sebelum coaching dimulai, saya minta waktu Ibu sebentar untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah boleh Bu? Ya boleh Pak, silakan. Sudah siap? Siap Pak. Yang pertama, mengenai persiapan coaching Ibu ini, sebelum coaching apa yang Ibu persiapkan untuk coaching ini? Yang sudah saya lakukan yaitu saya sudah berkoordinasi dengan Pak Miftah agar meluangkan waktunya untuk melakukan coaching dengan saya hari ini. Dan saya juga sudah menyiapkan catatan-catatan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur Tirta agar proses coaching ini bisa lebih baik dan semoga bisa memberikan manfaat yang terbaik juga Pak. Oh, berarti sudah bicara dengan Pak Miftahul ya. Ya Saya betul Pak. kan sudah membuat pertanyaan. Yang kedua Bu, saya ingin bertanya tentang kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada coaching hari ini. Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada 3 Pak. Yaitu yang pertama saya bisa hadir secara penuh atau present. Yang kedua saya bisa mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan. Yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Kemudian dari ketiga kompetensi tadi, kira-kira kompetensi mana yang Ibu kembangkan secara spesifik? Kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengar aktif Pak. Karena dengan mendengar aktif saya akan hadir secara penuh dan dapat memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Baik Bu, ini pertanyaan terakhir ya Bu. Kira-kira indikator apa yang menunjukkan bahwa coaching itu berhasil? Indikatornya yaitu pada saat coach bisa memberikan rencana aksi dan bisa mendapatkan solusi atas permasalahan yang dia hadapi, kemudian dia bisa menyelesaikan permasalahannya Pak Topik. Mungkin itu saja Bu pertanyaan dari saya sebelum melakukan coaching. Semoga kegiatan coaching ini hari ini mendapat hasil yang maksimal ya Bu ya. Amin Pak, terima kasih Pak Topik. Ya sama-sama Bu ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Tahul, silakan duduk Pak Tahul. Terima kasih Bu. Ada apa nih Pak? Kok kayaknya capek banget nih? Iya Bu, ternyata ya perjalanan ke sini juga macet. Dan yang kedua memang ya situ memang sedikit lagi ada masalah gitu Bu. Oh begitu ya Pak. Kira-kira nih Pak, masalahnya apa Pak kalau boleh tahu? Oh ya itu tentang keadaan saya Bu di sekolahan. Jadi kebetulan saya itu di sekolahan itu selain menjadi guru, saya juga seorang pedagang barang Bu. Nah ditambah lagi sekarang saya ikut CDP Bu. Jadi itu kerjaan sepertinya gak ada selesainya Bu. Baru selesai satu, yang satu sudah menunggu dan memang harus duduknya juga sama Bu. Jadi itu yang bikin saya rasa kerjaan bertumpuk-tumpuk dan tidak ada selesainya Bu. Oh begitu ya Pak. Jadi yang dirasakan Pak Tahul itu kerjaannya bertumpuk seperti tidak ada habis-habisnya gitu ya Pak. Begitulah. Kira-kira nih Pak, harapan Bapak tuh ingin dapat apa nih dari obrolan kita ini? Ya semoga dari obrolan ini nanti saya tuh menemukan solusi atau tindak lanjut dari apa masalah saya itu bisa terselesaikan Bu. Kemudian dengan cara apa saya bisa menyelesaikan permasalahan saya ini Bu. Ya. Kalau menurut Pak Tahul, apa yang menjadi hambatan atau gangguan yang dapat membuat Pak Tahul dalam meraih tujuan tersebut? Kalau hambatan yang saya rasakan itu Bu,
yaitu kerjaan yang selalu itu dalam waktu yang sama, Bu. Jadi ketika saya mau mengajar, kita ada tugas untuk laporan bendahara barang atau aset, Bu. Nah, ketika sedang mengerjakan aset, saya juga sudah ditunggu-tunggu yaitu LMS, tugas CPP. Seperti kemarin, betul lagi ada jam kosong itu, ya. Itu jam mata pelajaran. Nah, di situ saya rencananya itu ketika lagi ada jam kosong saya mau mengerjakan LMS. Hari itu juga. Tapi ternyata saya harus suruh laporan aset ke Sudin. Akhirnya yaudah kerjaan saya bawa ke rumah. Dan di rumah ternyata anak istri komplain ya, Bu, ya. Nah, akhirnya udah saya kalahkan, nunggu anak istri tidur, saya mengerjakannya malam-malam. Memang selesai, tapi pagi-paginya yang ngantuk sekali dan ngajarnya jadi kurang semangat. Jadi akhirnya seperti menumpuk terus pekerjaan dan juga akhirnya jenuh, Bu. Lebih sibuk sekali ya, Pak. Menurut Pak Tahul, kira-kira apa solusi dari hambatan tersebut? Kalau menurut saya mungkin kalau saya itu bisa menulis agenda di buku agenda tentang kegiatan saya sehingga semuanya itu teratur. Tetapi juga saya juga perlu kolaborasi dengan mungkin kepala sekolah, TU atau operator dan juga rekan sejawat saya, Bu. Mungkin dengan itu hambatan-hambatan yang ada itu akan berkurang, Bu. Kemudian ada strategi yang lain untuk ini? Ya, strategi yang lainnya yaitu mungkin dengan berbagi kerjaan tentang kerjaan bendahara barangnya, mungkin setengahnya langsung operator yang akan mengerjakan. Menurut Pak Tahul, apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang akan dilakukan oleh Bapak ini? Ya, kalau menurut saya ukuran keberhasilannya itu ketika saya sudah bisa memanage waktu dan semua pekerjaan itu terselesaikan tepat waktu dan juga dengan hasil yang maksimal. Kira-kira nih Pak, rencananya kapan hal itu akan Bapak laksanakan? Karena ini sudah mendesak, Bu, dan juga memang harus segera diperbaiki supaya tidak berlalu-lalu. Rencananya pulang dari sini atau besok nih, Bu, kalau apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi ini? Nah, komitmen saya itu saya akan meminta akan sejawat saya atau operator saya itu saya akan menulis agenda dan dia itu mungkin nanti saling yang saya beritahu bahwa saya itu mempunyai rencana aksi seperti ini. Kemudian Pak, siapa yang akan membantu Bapak atau Bapak akan melibatkan siapa saja? Yang pertama pastinya kepala sekolah, karena dari kepala sekolah saya minta izin ya untuk meminta bantuan kepada operator. Nah, nanti juga saya pastinya akan minta bantuan ke rekan sejawat saya yang mengajar di satu kelas. Berarti berkolaborasi ya Pak. Ya. Kemudian bagaimana lagi dengan rencana tindak lanjut? Untuk rencana tindak lanjutnya yaitu saya akan meminta rekan sejawat saya, Bu, maksudnya ketika saya memiliki agenda kegiatan, mungkin untuk berbagi bagaimana cara saya itu untuk supaya tugas sebagai guru juga selesai dan juga saling kolaborasi lalu dengan rekan sejawat saya. Rencana yang bagus sekali. Kemudian saya siap Pak membantu Bapak dengan senang hati. Ya, mudah-mudahan rencananya bisa berjalan dengan lancar. Nah, setelah kita mengobrol seperti ini nih Pak, apa perasaan Bapak setelah ini? Ya, sekarang akhirnya saya merasa lega karena apa yang menjadi beban saya ini selama ya bulan-bulan ini nih ya, Bu, ya. Maksudnya itu kayaknya nggak ada jalan keluarnya, setiap hari dikejar-kejar kerjaan. Sebenarnya saya udah menemukan gambaran setelah bulan ini dan semoga semuanya realisasi dan lancar, semuanya termanage. Semoga ya Pak Tahul, semoga rencana Bapak yang bagus itu bisa berjalan dengan lancar. Kemudian saya siap Pak, nanti kalau Bapak ingin curhat lagi dengan saya siap untuk mendengarkannya. Ya, Bu, mungkin mudah-mudahan. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk Bu Rini. Ya,
Makasih Pak Taufik. Kegiatan coaching akhirnya selesai juga ya Bu? Iya, alhamdulillah Pak. Senang dan lega karena pelaksanaan coaching bisa berjalan lancar dan kelihatannya sangat bermanfaat Pak. Ya Bu, alhamdulillah. Tadi saya perhatikan sudah sangat luar biasa percakapan antara coach dan coachee itu sudah berjalan dengan baik. Setelah Ibu melakukan coaching tadi, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Boleh Pak, silakan. Ya, pertanyaan pertama yaitu apa yang Ibu lakukan pada saat melakukan proses coaching tadi? Apakah sesuai dengan indikator yang sudah dibuat di awal? Sudah Pak. Jadi dari coaching tadi sudah bisa menggali potensi yang dimilikinya dan mempunyai ide-ide atas permasalahan yang dihadapinya Pak. Iya, tadi saya juga sudah menyimak sih Bu. Bahkan saya membuat catatan bahwasannya antara coach dan coaches itu sudah timbul ide-ide Bu. Bahkan kemudian ada rencana pelaksanaan dari coach yang akan disampaikan. Kemudian baik pertanyaan berikutnya. Baik Bu, kompetensi apa yang coach perlu kembangkan Bu? Kompetensi yang mau saya kembangkan adalah kemampuan mengajukan pertanyaan yang berbobot karena hal ini sangat penting untuk menggali kemampuan dari si coach tersebut Pak untuk menyelesaikan permasalahannya. Baik Bu, kemudian bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching Bu? Saya merasa senang Pak karena saya bisa mengembangkan kompetensi yang saya miliki serta bisa menggali kompetensi coach saya Pak. Namun demikian, saya juga melihat beberapa hal yang masih perlu dikembangkan. Sepertinya terutama saat Ibu melakukan coaching itu, saya mengamati dan mengajukan beberapa pertanyaan yang membuat coach itu kesulitan menjawab pertanyaan dari Ibu ya Bu ya. Nah sebetulnya kalau Ibu merujuk kepada suatu standar yang seharusnya Ibu bisa lebih mempermudah coaching dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan. Iya Pak, makasih Pak. Kira-kira Bu, bagaimana pendapat Ibu untuk memperbaiki masalah ini? Terima kasih Pak atas masukannya. Saya akan memperbaiki di coaching selanjutnya Pak. Baik Bu. Pasca observasi ini kira-kira apa rencana tindak lanjut berikutnya Bu? Saya akan melaksanakan coaching dengan rekan sejawat Pak atas permasalahan yang ingin didiskusikan dengan saya Pak. Dari diskusi yang kita lakukan hari ini, apa yang sudah terbayang oleh Ibu untuk meningkatkan performa atau penampilan Ibu? Saya akan meningkatkan kemampuan saya dengan menggali potensi yang dimiliki oleh coaching. Kira-kira dilakukan kapan Ibu ya? Secepatnya Pak, mungkin minggu-minggu ini. Rencananya di mana Bu tempatnya kira-kira? Kegiatannya akan dilakukan di tempat yang membuat saya nyaman, membuat saya rileks ya Pak. Jadi misalnya saya akan melaksanakannya di sekolah atau di taman sekolah, begitu Pak. Siapa yang bisa membantu Ibu dalam melakukan kegiatan ini? Saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan meminta bantuan rekan sejawat saya Pak. Oh iya Bu, menurut Ibu, apa yang Ibu dapatkan dari pertemuan ini? Saya menjadi memahami Pak bagaimana cara melakukan coaching yang baik. Saya rasa cukup sekian Bu ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan ke depan bisa lebih baik lagi daripada apa yang sekarang Bu ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Baik Bu, saya rasa cukup untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Terima kasih sudah diberikan kesempatan menjadi pengamat atau observer pada kegiatan coaching Ibu. Sama-sama Pak Taufik. Semoga makin sukses ke depannya Bu ya. Amin. Terima kasih Pak Taufik. Sama-sama Bu.